Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Syatriani, Ketua RT 04 RW 05 Kelurahan Barabaraya, Kecamatan Makassar. Saya mau berbincang-bincang sedikit sama Bapak, mungkin bertanya sedikit sama Bapak tentang program Bapak yang Bapak sampaikan di masyarakat dan penduduk Kota Makassar, khususnya penduduk Kota Makassar. Jadi program kita banyak ya, intinya kita berbicara dalam rangka menghadirkan pemerintahan yang inklusif, tumbuh dan berkembang. Banyak hal yang menjadi pegangan kita, tetapi ada strong point atau program prioritas yang kita hadirkan. Kehadiran program prioritas itu lebih diarahkan bagaimana masyarakat di tempat paling depan, yaitu di rukun tetangga, itu merasakan langsung adanya layanan pemerintahan, hadirnya pembangunan di warga tersebut yang dilaksanakan oleh pemerintah. Jadi kita ke depan ini, program yang kita harapkan kita lakukan itu langsung bersentuhan dengan warga di tingkat RT. Tidak lagi spot-spot di kecamatan, di tingkat kota yang lebih mercusuar, tetapi tidak dirasakan oleh warga RT, warga yang berada di pemukiman. Dia langsung terasa. Kenapa? Karena dia bagian yang paling penting dan paling fundamental untuk suatu kota sebesar Kota Makassar. Percuma semuanya indah di permukaan, tetapi di pemukiman orang sesak, berdesak-desakan, orang kumuh. Cuma di jalan protokol indah, bagus, warna-warni, tetapi di pinggir-pinggir kanal, di lorong-lorong, itu kumuh. Dia hanya ditutupi, dikamuflase oleh warna-warna cat saja. Tetapi sebenarnya tingkat kehidupannya dan kehadiran pemerintah di situ tidak ada, tidak dirasakan. Maksudnya ekonominya. Ya, baik ekonomi maupun pelayanan. Tapi kita harus hadirkan dulu. Jadi seperti bangunan yang dikasih kuat dulu fondasinya. Karena biar bagaimana bangunan kota ini semakin lama semakin tinggi, semakin maju. Kalau tidak kuat fondasinya, kalau dia maju akan rubuh dengan sendirinya, akan berantakan dengan sendirinya, dan itu berbahaya bagi kehidupan di masa yang akan datang. Untuk itu kita buatkan dulu fondasi yang kuat gitu. Seperti itu ya Pak. Ya. Adapun mungkin saya mau bertanya sama Bapak. Saya mungkin mewakili di beberapa ya, kurang lebih 6.000 RT RW yang ada di Kota Makassar, khususnya Kota Makassar. Itu program yang menyangkut pendelegasian kewenangan ke Ketua RT dan dana hibah itu dari mana Pak? Asalnya itu. Pertama, kenapa harus ada program itu? Ya, pertama karena kota ini semakin maju dan semakin padat. Kebutuhan terhadap akses publik juga semakin tinggi. Dulu waktu masih kurang penduduk, mobilitas orang makin rendah, kebutuhan antara sektor juga masih rendah. Itu memang bisa berlalu lalang, cukup satu kantor pemerintah cukup. Tapi sekarang orang sibuk semua. Orang berkejaran dengan waktu. Orang butuh waktu yang tepat, waktu yang minim, semua bisa selesai. Kita hadirkan pendelegasian itu disebabkan karena akses hak-hak kependudukan yang menjadi modal dasar itu kadang terlalu jauh dari masyarakat. Bayangkan orang yang di Sudiang mau mengecek, mau membuat hak-hak kependudukan harus di tapal batas Goa. Padahal dia tinggal di tapal batas Maros.
Kenapa kita tidak lebarkan saja kantor pelayanan tersebut ke perangkat terbawah? Yakni RT ya, Pak, RT. Kita bagi kewenangan itu ke bawah. Konsepsi tetap ada di atas, tapi teknis pelayanan sudah ada di bawah. Jadi kalau seumpamanya kita urus KTP, ya kalau mau di-print di KTP, mau ditandatangani kenapa mesti harus masyarakat yang pergi jauh-jauh? Kenapa kita tidak belangko KTP itu kita dekatkan ke masyarakat, yaitu di ketua RT saja. Jadi masyarakat tidak perlu jauh-jauh jalan. Nah, kemudian kita hadirkan pendelegasian dan hibah RT. Hibah kepada warga RT. Hibah pembangunan di RT. Hibah dalam rangka pelayanan kemasyarakatan di RT. Jadi tidak perlu lagi warga harus buat proposal kemana-mana, seperti mengemis dalam membuat kegiatan, membuat les yuran kepada warga hanya untuk memperbaiki 1-2 meter paving block. Cukup ada dana yang kita berikan kepada RT. Dan itu tidak besar dibanding APBD yang ada di Makassar. APBD kita berkisar antara 4,5 triliun sampai dengan 4,8 triliun. Itu per tahun, Pak? Iya, per tahun. Kalau memang sampai seperti itu banyak ya Pak ya. Ini T bukan M. Iya, bukan 4,8 triliun. Ya, 4 kisarannya 4,5, 4,6 sampai 4,8 lah. Oke, yang kita hitung 4,1 lah Pak, 4,1 triliun. Oh, terlalu sedikit kalau 4,1. 4,5 ke atas. 4,5 ke atas triliun. Itu kenapa bukan dari pemerintah-pemerintah sebelumnya yang melakukan apa yang Bapak sekarang programkan itu? Itu mungkin karena beda fokus. Mungkin di pemerintahan sebelumnya fokusnya pada membuat perencanaan pembangunan bidang infrastruktur, membuat mercusuar dengan acara-acara besar, seremonial yang terlalu banyak, perjalanan dinas yang terlalu besar, tidak fokus pada kebutuhan dasar, kebutuhan pelayanan dasar, mendekatkan pelayanan. Jadi tergantung dari orientasi pemerintahan. Nah, kalau saya menganggap yang paling utama dan yang paling dibutuhkan masyarakat sekarang itu adalah kebutuhan dasarnya. Apa kebutuhan dasar itu? Hak-hak kependudukan. Tidak boleh orang diberi identitas pengakuan warga sebagai warga Makassar hanya dengan surat keterangan sementara. Betul sekali. Dia baru lahir, harusnya di sampingnya sudah ada akta kelahiran. Dia meninggal, ada keluarganya meninggal. Sebelum dibawa ke pekuburan, sudah ada akte kematiannya, surat kematiannya. Tidak perlu lagi buat surat izin tempat usaha, harus jauh-jauh di gabungan dinas. Tidak dilibatkan RT. Iya. Bingung. Akhirnya pemukiman yang dulunya tenang karena ada usaha sampai tengah malam, itu membuat pemukiman tidak tenang lagi. Kenapa ada tempat hiburan malam di depan sekolah? Karena tidak dilibatkan pasti RT yang tahu persis kondisi pemukiman. Kalau itu supaya lebih cepat, tidak ada pungli dan sebagainya, tetap di RT. RT melakukan itu karena yang dia layani adalah tetangganya. Nggak mungkin setega begitu RT kepada tetangganya. Dan pasti pengawasan melekat dari warga ke RT itu semakin meningkat. Kenapa? Karena ada proses saling membutuhkan. Nah, disitulah kita butuhkan orientasi itu. Kenapa kita rubah? Karena percuma program-program itu bermewah-mewahan, percuma program-program itu ekonomi-ekonomian, padahal tugas utama pemerintahannya sebenarnya pelayanan dasar. Gak mungkin lah lebih hebat pemerintah itu melakukan bisnis warung kopi dibanding penjual warung kopi.
pasti lebih hebat penjual warung kopi. Tapi kekurangan penjual warung kopi, dia tidak bisa mengeluarkan surat izin sendiri. Jadi pemerintah harus rela membagi fungsinya sebagai pelayanan lebih besar daripada sok-sok membutuhkan bahwa dia yang meningkatkan ekonomi. Gitu. Oke Pak, pertanyaan saya berikutnya. Adapun Bapak seumpama ya, Bapak jika terpilih jadi wali kota Makassar, jika terpilih jadi wali kota Makassar, itu butuh waktu berapa lama Pak untuk mewujudkan program-program yang Bapak sudah katakan? Oh iya, kayak pelayanan kependudukan. Pagi saya dilantik, sore saya sudah buat surat. Sore saya buat surat kepada Kepala Dinas Penduduk dan Catatan Sipil bahwa mulai besok semua belangko KTP serahkan kepada Ketua RT untuk warganya masing-masing. Kita sisa memfasilitasi Ketua RT dengan tablet yang di dalamnya sudah ada aplikasi kependudukan. Yang sisa diisi kolom-kolom formnya, di approval, disetujui oleh Dinas Dukcapil secara online. Selesai, langsung pakai kamera yang ada di tab itu, foto orangnya. Langsung masuk di belangko, di format KTP. Selesai. Terus, sisa di print. Mengenai kendaraan untuk RT, itu juga kapan Pak Bapak bisa berikan ke RT RW? Nah, kalau kendaraan operasional RT yang berbentuk sepeda listrik itu harus diadakan dulu. Tetapi yang paling penting bantuan tunai dulu diserahkan kepada RT. Kenapa? Karena banyak pendelegasian sudah di RT, banyak sudah kewenangan di RT, banyak sudah pemantauan dan evaluasi pembangunan di RT karena ada dana 15 sampai 150 juta. Kita memungkinkan memberi kewenangan kepada Ketua RT untuk mengangkat karyawan RT, staf Ketua RT dari warga RT tersebut sebanyak 2 orang. Itu juga untuk menjamin adanya lapangan kerja. Jadi kalau 6.000, 5.000 ketua RT itu mengangkat 2 masing-masing staf, kita menciptakan lapangan kerja 10.000 dan itu berbasis rukun tetangga. Nah, itu baru kita siapkan kendaraan operasional. Jadi selalu ada berkeliling pemerintah di antara warga. Jadi lewat miseng staf RT, berarti lewat pemerintah kota. Betul sekali. Gitu. Dia bincang-bincang, dia sapa warganya, apa kebutuhannya, dia lihat kebersihan, apa yang harus diperbaiki. Dan itu secara digital boleh kita lakukan. Nah, selain itu ada insentif yang kita berikan kepada masing-masing staf tersebut yang kita upahkan yang sesuai dengan standar-standar pengupahan yang ada. Ketua RT-nya juga begitu. Kita naikkan, tidak lagi diukur dengan indikator-indikator, tetapi dia beban tetap pembiayaannya sesuai dengan upah-upah, khususnya upah minimum regional bagi ketua RT tersebut. Oke, itu Pak menyangkut upah untuk RT dan upah untuk staf RT. Itu diambil dari mana Pak? Dari APBD. APBD kita 4,7 triliun. Ya. APBD Pemkot itu. Nah, PAD-nya 1, sekian T. Dan itu bisa berpotensi kita naikkan sampai 2 T. Berarti kalau dia naik berpotensi kita naikkan 2 T, 4,7 T APBD itu bisa menjadi 4,9 T, bisa tembus 5 T. Luar biasa. Ya, jadi tidak sebenarnya pengalihan fokus pemerintahan saja. Di setiap kelurahan juga ada dana APBN, bantuan kelurahan dari pusat, yang mungkin bisa juga digunakan untuk membantu setiap kegiatan yang ada di RT. Betul sekali. Oke Pak, mungkin itu saja yang
saya pertanyakan sama Bapak, saya atas nama Ketua RT 04 RW 05 Syatriani berterima kasih kepada Bapak karena sudah mau berbincang-bincang dengan saya. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.